Sebab Tuhan adalah pengharapan kita. Sebab Dialah perlindungan kita. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, biarlah kita mau duduk diam di bawah kakinya. Kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Jesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sebab Engkau pengharapan kami, Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Lebih sungguh lagi kita mau katakan bahwa Dialah pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Ini pujian kami, ini rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami, sebab Engkaulah perlindungan kami. Engkau
setiap kami Tuhan, setiap langkah kami Yesus, sebab Engkau gembala yang baik, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, Kau selalu ada bersama kami, Kau selalu menuntun kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami puja. Sebab hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, biarlah melalui firman-Mu Engkau menuntun setiap langkah kami, sehingga hidup kami Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini hidup kami Bapa. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadikan kekuatan rema dalam hidup kami. Hanya dalam dan nama Tuhan Yesus Kristus kami benar-benar bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Ya, tetap di dalam tema kasih karunia yang mendatangkan hidup kekal. Khotbah saya pada pagi hari ini adalah berbicara keselamatan yang telah kita terima karena kasih karunia. Ya, oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kedua, ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jelas bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dengan jelas firman Tuhan katakan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat ke-8, kita diselamatkan karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia memiliki dua pengertian. Yang pertama, kasih karunia adalah sesuatu pemberian yang tidak layak kita terima. Tetapi kalau itu Tuhan berikan kepada kita, itu namanya adalah kasih karunia. Yang kedua, kasih karunia berbicara Tuhan yang melakukan untuk kita. Sehingga jelas bahwa firman Tuhan katakan kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita sudah suci, bukan karena kita sudah banyak berbuat amal, taat beribadah, melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan itu. Kita perlu melakukan semua itu, tetapi bukan untuk kita bisa masuk surga.
Kita bisa masuk surga semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lampau, ketika dia membiarkan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita, ketika dia membiarkan darahnya tercurah di atas bukit Kalvari. Darahnya itu telah menebus dosa saudara dan saya. Darah Yesus itu telah mengampuni segala pelanggaran kita, segala kesalahan kita sudah diampuni. Kita diselamatkan bukan karena kita tidak berdosa. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Saya sadar bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya tidak layak masuk surga. Ya, bahkan empernya surga saja tidak layak. Tetapi karena ada satu pribadi yang menebus dosa saya, yang mengampuni semua pelanggaran saya, sehingga saya boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan, memiliki jaminan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Bukan berarti saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu berbuat baik, kita tidak perlu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu menuruti perintah-perintah Tuhan. Bukan itu yang saya maksud. Ya, kita tetap harus berbuat baik sebagai orang-orang percaya. Kita tetap harus berbuat di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang Kristen. Tetapi bukan untuk masuk surga. Perbuatan baik yang kita lakukan, kalau kita mau hidup dalam kekudusan, semata-mata kita mau membalas cinta kasih Tuhan. Kita mau meresponi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dengan kita berbuat baik, dengan kita hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, dengan kita melakukan segala apapun untuk membalas cinta kasih Tuhan. Bahkan semua yang kita lakukan, perbuatan baik, masalah ibadah kita tidak akan pernah cukup untuk menggantikan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Sehingga ada sebuah lagu yang sangat menarik. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaannya, sungguh mulia. Seluruh pengabdian kita tidak akan pernah bisa membalas cinta kasih Tuhan. Seluruh pelayanan kita tidak pernah bisa membalas akan kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Coba kita lihat ayat yang kedua. Kita buka dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas firman Tuhan katakan, tanpa darah tidak ada pengampunan. Semuanya covenant-nya Tuhan, ya, atau dalam bahasa yang lebih gampang, sumpahnya Tuhan kepada manusia itu melibatkan darah yang dicurahkan di atas bukit Kalvari, darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan dimanapun di muka bumi, ya, dimanapun ya, yang namanya sumpah itu selalu melibatkan yang namanya darah. Para mafia Yakuza, para mafia triad, kalau mereka bersumpah, mereka akan menumpahkan darah, ya. Bahkan ketika seseorang membuat perjanjian dengan iblis pun, ya, akan melibatkan darah. Demikian juga dengan kekristenan. Dosa kita tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik kita. Dosa kita tidak bisa ditutupi dengan kita banyak berbuat amal, banyak menolong orang miskin, walaupun itu harus kita lakukan. Tidak bisa. Dosa kita hanya bisa dihapuskan oleh darah. Yang namanya covenant, sekali lagi, sumpahnya Tuhan kepada manusia itu melibatkan darah yang dicurahkan di atas bukit Kalvari. Kalau kita mengerti hal ini, bahwa kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itu dalam bahasa Inggrisnya grace, dalam bahasa Latinnya ada gracia, yang juga memiliki arti gratis. Tetapi sekalipun itu gratis, itu tidak murah. Sebab darah Yesus adalah darah yang tidak ternilai harganya.
Darah Yesus adalah darah yang sangat mahal. Itu telah menebus dosa kita, telah menghapus, mengampuni semua segala pelanggaran dan kesalahan kita. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini engkau tidak mengerti, sekalipun kau sudah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun engkau sudah memiliki agama Kristen, tetapi engkau tidak mengerti tentang karya keselamatan. Engkau tidak mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Pagi hari ini, ya, sebelum kau melakukan aktivitasmu, undang Yesus masuk dalam hatimu. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Izinkan dia masuk dalam kehidupanmu, masuk dalam hatimu. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Engkau diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Saya kira percaya bahwa firman Tuhan memberkati semua kita. Bahkan mereka semua yang mengikuti online dimanapun Anda berada, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.